kota di Indonesia, tim berani jadi miliarder sampai di kota terakhir, yaitu ibu kota Jakarta. Di kota ke-10 ini antusiasme pendaftar sangat luar biasa. Lebih dari 400 proposal diterima oleh tim seleksi. Setelah terpilih menjadi 30 besar, kini giliran Dewan Juri yang kesulitan memilih siapa 10 peserta yang masuk ke babak selanjutnya. Beberapa peserta mengusung jenis usaha yang hampir mirip, yaitu industri kreatif. Hal ini membuat Dewan Juri kembali dipusingkan untuk menentukan 3 besar yang akan melaju ke babak grand final. Terpilihlah Bapak Dwi Puji Wahyono dengan usaha panel bangunan, Bapak Umar Saad dengan usaha sajadah jeans, dan Bapak Joko Hari Setiadi dengan jenis usaha pengolahan sampah kaleng. Kita lihat presentasi mereka di babak grand final. Itulah bagaimana serunya audisi di kota Jakarta, sebuah kota yang paling kompetitif bagi para pengusaha di Indonesia untuk berbisnis. Di final ini ada 2 pihak yang harus diyakini oleh peserta. Yang pertama adalah Dewan Juri. Dewan Juri akan diisi oleh Direktur Keuangan Bosowa, yaitu Bapak Rahmat Kemudin, dan juga ada Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman. Dan juga di posisi komisioner, di kursi ini, kursi yang paling menentukan kemana investasi akan diberikan, akan diduduki oleh Direktur Retail Bank Bukopin, Bapak Agus Hernawan. Tapi peserta jangan khawatir, mereka akan didampingi oleh mentor, yaitu Bapak Dedi Teja, pengusaha senior Indonesia. Dan sekarang kita sambut bersama mentor Bapak Dedi Teja. Dan selanjutnya Dewan Juri Bapak Rahmat Kemudin dan Bapak Irman Gusman. Apa kabar Pak? Silakan. Pak Irman, apa kabar? Selamat malam. Ya. Baik, silakan. Dan kemudian di kursi komisioner Bapak Agus Hernawan. Apa kabar Pak Agus? Silakan. Langsung saja untuk peserta yang pertama, Ibu Kota Jakarta dikenal dengan masalah kemacetan dan juga masalah sampah yang banyak. Tapi di tangan seorang pengusaha ini, sampah bisa dijadikan benda yang bernilai. Apa produknya? Kita lihat profilnya berikut ini. Dari level pekerja yang paling bawah sampai dengan menjadi seorang general manager pernah dirasakannya. Keinginannya untuk fokus berwirausaha membuatnya resah. Sampai akhirnya sang istri memantapkannya untuk melepas pekerjaannya. Pekerjaan terdahulunya di Research and Department membuatnya terbantu dalam menentukan jenis usahanya. Karena kita orientasi adalah pasar ekspor, jadi bagi orang Eropa atau Amerika, mereka sangat menghargai sekali sesuatu yang bersifat bekas menjadi barang yang berfungsi. Dalam memproduksi usahanya, Pak Joko dibantu oleh beberapa orang muda-mudi Karang Taruna di daerah rumahnya. Permintaan barang furniture recycle can soda ini tidak datang dari dalam negeri, melainkan dari mancanegara. Hal ini dikarenakan masyarakat kita yang kurang menyukai barang-barang yang ramah lingkungan dibandingkan dengan orang-orang luar negeri. Selamat malam Bapak-Bapak. Salam sejahtera selalu untuk semua. Perkenalkan, nama saya Joko Hari Setiadi. Saya adalah seorang lulusan desainer di sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, ISI. Latar belakang saya selama kurang lebih 15 tahun sebagai seorang desainer furniture di beberapa perusahaan, itu menjadikan saya sampai pada titik kulminasi masalah kreativitas. Nah, pada akhirnya saya berusaha untuk keluar dari perusahaan dan mencoba untuk membuka usaha mebel tersendiri. Nah, kebetulan Pak, sangat kebetulan sekali rumah saya itu dekat dengan TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Dan keseharian saya memang dengan anak-anak pemulung. Akhirnya ada inspirasi untuk diri saya. Saya melihat kaleng bekas minuman. Saya lihat, saya potong, terus nah, saya akhirnya menemukan mungkin inilah desain yang nanti akan saya buat. Setelah barang itu jadi, kebetulan saya punya teman Pak di daerah di Bali. Saya punya barang seperti ini, saya foto, saya kirim email, ternyata gayung bersambut. Barang saya 3 piece pada waktu itu langsung laku. Nah, kemudian ada permintaan lagi. Ada satu kendala yang saya hadapi
adalah permodalan. Saya bertemu Ludwig pada waktu itu. Ludwig hanya bilang, berani tidak kamu kalau saya kasih order sampai ya katakanlah sekian ratus juta, tetapi kamu harus punya modal. Ya, saya sampai hari ini saya memang belum bisa memberikan suatu jawaban, tetapi order-order kecil sampai hari ini pun saya jalan, karena terbukti sampai hari ini dia minta develop dari saya. Kemudian untuk masalah corak atau material ini mudah didapat, ya, dari kaleng-kaleng. Hanya nilai artsnya, Pak, nilai seninya ini yang tidak setiap orang bisa meniru. Nah, saya nggak tahu kenapa kok Anda tadi selalu bicara soal luar negeri dulu. Ya, kenapa Anda nggak mencoba mencari captive market? Nah, ini adalah pola lain, Pak. Ya. Bukan dari bank, tapi Bapak juga. Dipersembahkan oleh kita selalu menginginkan yang terbaik dalam hidup. Begitupun dalam melayanan perbankan. Karena di mana